1 tahun kita sudah swasembada. 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. 1 tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain, saudara-saudara sekalian. Bapak Aseng, petani Poktan Ciraden, Kabupaten Cianjur. 1. Waktu saya dilantik jadi presiden, memang saya beri target 4 tahun swasembada beras, swasembada pangan. Terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia. Saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang 4 tahun saudara berikan kepada bangsa dan negara. 1 tahun kita sudah swasembada. 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. 1 tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain, saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan pangan tergantung bangsa lain. Dan ini sudah dibuktikan. Waktu Covid adalah pembuka mata. Waktu Covid pandemi adalah warning, adalah peringatan, adalah lampu kuning bagi bangsa Indonesia. Jangan mau, jangan lengah, jangan tergantung bangsa lain. Apalagi untuk makan. Juga untuk BBM, untuk energi. Bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur, tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita import pangan. Tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya. Dan saya tidak habis pikir puluhan tahun para petani kita, para nelayan kita kurang dihormati, kurang dibela, kurang dilindungi. Waktu kita berjuang, kita diberi makan oleh rakyat Indonesia. Waktu kita menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada anggaran. Yang memberi makan kepada tentara, pejuang-pejuang adalah para petani Indonesia. Kita tidak bakal merdeka tanpa jasa para petani kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya masuk tentara tahun 70. Tahun 70. Tahun 70. Tetapi saya merasakan setiap saya latihan di desa-desa Jawa Tengah, Jawa Barat, rakyat keluar dari rumah-rumah yang sederhana, rumah-rumah gedek yang lantainya masih tanah. Mereka keluar dari rumah, mereka memberi minuman teh, mereka memberi pisang, mereka memberi singkong kepada kami, saudara-saudara sekalian. Padahal untuk masak itu dia harus ambil kayu yang cukup jauh, dia harus ambil air yang cukup jauh. Begitu cintanya rakyat kepada tentara. Begitu sadarnya para petani terhadap negara bangsa Indonesia. Para petanilah yang paling setia, yang paling loyal, dan yang paling merah putih di Republik Indonesia ini, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak habis pikir puluhan tahun para petani kita, para nelayan kita kurang dihormati, kurang dibela, kurang dilindungi.
Saya, waktu saya berhenti dari tentara, saya merasa dihormati, saya merasa terhormat. Tokoh-tokoh HKTI, tokoh-tokoh KTNA minta saya, mantan Panglima Kostrad, untuk menjadi Ketua Umum HKTI. Saudara-saudara sekalian, dan saya terima ajakan itu sebagai ajakan yang sangat mulia. Saya diminta membela kepentingan petani dan nelayan Indonesia. Ini sungguh kehormatan bagi saya. Saya ingat waktu saya masih sangat muda, rakyat yang memberi makan kepada saya tidak bisa lupa. Ini kesempatan pikiran saya membalas budi, saya membayar hutang kembali kepada para petani Indonesia. Saya jadi jenderal karena para petani Indonesia. Saya jadi jenderal karena rakyat Indonesia. Pangkat yang saya emban adalah dari rakyat. Karena itu saya sekarang harus berbakti untuk rakyat. Dan ini adalah kesadaran dari pembantu-pembantu saya semua. Mereka, saudara-saudara sekalian, banyak di antara tokoh-tokoh ini sebenarnya mereka sudah mapan. Tuhan sudah memberi kebaikan dan rezeki kepada mereka. Saudara Amran, pengusaha yang sukses. Beliau jadi menteri adalah pengorbanan. Beliau menteri yang nggak tahu saya, sehari mungkin tidur hanya 3-4 jam. Saya kadang-kadang merasa prihatin, tapi saya dalam hati juga bangga. Saudara Zulkifli Hasan demikian juga, masih mau berjuang, masih mau terjun di politik. Orang-orang yang masuk ke politik ini saya juga merasa aneh juga, saudara masih mau masuk politik. Politik di Indonesia ini pengorbanan. Ingin mengabdi, ingin berbuat baik, selalu dikuyu-kuyu, selalu dicari-cari kesalahan dan kejelekannya. Tapi tidak apa-apa. Saya selalu katakan, semakin naik ke puncak, semakin diterpa angin yang kencang. Mereka yang kuat yang akan sampai di atas. Dan saudara-saudara, para pemimpin, para pejabat, para gubernur, bupati, para wali kota, para dirut-dirut BUMN, jangan gentar, jangan ragu-ragu. Para adik-adik saya, menteri-menteri ini semua, jangan. Kehormatan, berjuang untuk rakyat, kehormatan. Kita semua akan dipanggil Yang Maha Kuasa.